Baik, kita mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Baik kaum muslimin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali bersama-sama untuk saling menasihati di antara kita. Insyaallah kesempatan ini saya akan menyampaikan satu judul kajian, yaitu tentang bunuh diri. Bunuh diri, dosa besar dan bukan solusi. Baik jamaah yang berbahagia, saya rasa pembahasan ini perlu untuk kembali kita simak. Sebab baru-baru ini santer ya, kemarin mungkin beberapa pekan yang lalu gitu ya, kita mendengar ada berita bahkan berturut-turut ya, mungkin hanya dalam hitungan bulan kembali terjadi bahkan di tempat yang sama, yaitu seorang remaja atau seorang laki-laki melakukan bunuh diri di jembatan yang kalau nggak salah namanya jembatan Cangar ya, di Jawa Timur, Mojokerto. Itu kurang lebihnya. Dan berarti ini sangat penting, sebab secara umum kita nggak usah melihat di luar negeri, misalkan di Jepang yang banyak terjadi aksi bunuh diri gitu ya. Di Indonesia pun ternyata angkanya sangat tinggi. Saya punya data di sini. Ini diambil dari internet ya. Berdasarkan data terbaru hingga awal Mei 2026, situasi kesehatan mental di Indonesia ini menunjukkan kondisi yang sangat mengkhawatirkan dengan angka kasus bunuh diri yang masih cukup tinggi. Kita lihat poin-poinnya. Yang pertama, data Pusat Informasi Kriminal Nasional Pusiknas Polri per awal 2026 ini mencatat lebih dari 100 kasus bunuh diri per bulan, dengan akumulasi 1.270 kasus sejak November 2025 hingga sekarang. Yang kedua, kasus bunuh diri anak ya, kasus bunuh diri di usia anak-anak. Kasus bunuh diri pada anak ini menjadi sorotan khusus dengan angka 120 kasus yang ini tercatat selama periode 2023, dari sekitar 2 tahun yang lalu ya, 2 atau 3 tahun yang lalu, hingga awal 2026. Anak-anak, waktu itu ada kasus anak-anak yang gara-gara nggak bisa beli pensil atau pulpen gitu ya, mungkin karena dibully atau diejek sama temannya, akhirnya dia bunuh diri ya. Ini menjadi kasus bunuh diri anak di Indonesia salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara ya. Di antara faktor penyebabnya adalah bullying atau perundungan, depresi ya, dan kemudian lingkungan digital yang tidak sehat ya. Dari lingkungan digital dia, mungkin handphonenya, gamenya dan lain sebagainya. Ini menjadi pemicu atau menjadi faktor terjadinya aksi bunuh diri di kalangan anak-anak. Demografi korban, mayoritas korban bunuh diri adalah pada usia produktif dari 30 sampai 59 tahun ya. Namun angka kasus pada remaja di bawah 17 tahun ini pun cukup signifikan. Faktor pemicunya secara umum tadi semua itu adalah, yaitu tentang lemahnya pengelolaan emosi. Jadi nggak bisa mengendalikan diri ketika emosi atau masalah emosionalnya. Kemudian pola pikir negatif, inner kritik, jadi selalu nyalahin diri sendiri ya, kritiknya terhadap diri sendiri. Kemudian masalah ekonomi dan perundungan, bullying. Nah,
Dari data ini menunjukkan bahwa angka bunuh diri di Indonesia atau di negeri kita ini cukup tinggi. Ya, walaupun kalau melihat di negara lain tadi seperti Jepang mungkin di sana lebih tinggi angka bunuh dirinya. Baik, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, bunuh diri adalah perbuatan yang terlarang, bahkan ini termasuk dosa besar. Ya, jadi bunuh diri itu dosa besar. Ya, meskipun diri kita, katakanlah kita hidup, orang bilang mungkin ini hidup gue, ya, ini tubuh gue, gitu kan. Ya, ini jiwa gue, gitu. Tapi dalam Islam konsepnya nggak begitu, bahwa kita itu bukan milik kita secara mutlak, ya, akan tetapi kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka konsepnya dalam Islam, ya, dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Sehingga ketika tubuh kita, diri kita adalah milik Allah, maka semuanya harus berjalan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa dikatakan dosa besar? Di sini karena perbuatan ini menunjukkan tidak sabar. Ya, kemudian putus asa dan mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya. Ya, tidak sabar. Padahal kita diperintahkan untuk bersabar. Bahkan Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, minta atau jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Ya, atau mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Kemudian di ayat yang lain banyak bahwa Allah akan menjanjikan pahala tanpa batas, janjinya surga untuk orang-orang yang bersabar. Artinya hamba-hamba Allah itu diperintahkan untuk sabar dalam menghadapi semua ujian-ujian dalam kehidupannya. Nah, ketika dia kemudian mengakhiri hidupnya hanya karena ujian yang Allah berikan kepada dia atau yang dialami oleh orang itu, kemudian dia bunuh diri, maka berarti dia tidak bersabar. Dan juga dia berputus asa. Dan putus asa ini adalah bagian dari dosa, termasuk dosa besar. Ya, dosa besar. Seperti dalam hadis yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan di antara dosa besar yang paling besar yaitu al-isyraku billah wal amnu min makrillah, syirik kepada Allah, merasa aman dari makar Allah, dari ancaman Allah ketika dia berbuat maksiat, wal qunutu mir rahmatillah, kemudian berputus asa dari rahmat Allah, ya, wal ya'su mir rauhillah, dan putus harapan dari terhadap kelapangan dari Allah. Ini termasuk dosa besar. Ya, apalagi ditambah kemudian setelah itu dia bunuh diri. Ya. Baik kaum muslimin rahimakumullah. Kita lihat bunuh diri itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dalam hadis-hadis Nabi. Yang pertama, kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 29 sampai 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ini penggalan ayat 29 yang artinya, dan janganlah engkau membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Wa may yaf'al dzalika udwanan wa dzulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Barang siapa yang berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, maka akan kami masukkan dia ke dalam neraka, yang demikian itu mudah bagi Allah. Ya. Jadi jelas kalau kita lihat tafsirnya pun bahwa di antara tafsir yang cukup jelas adalah kita dilarang atau manusia dilarang untuk bunuh diri, ya, membunuh dirinya sendiri. Wala taqtulu anfusakum. Ini seperti dikatakan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah. Dia mengutip perkataan Abu Ubaidah
radhiyallahu anhu, "Wa la taqtulu anfusakum." Ya, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 195. "Wa la tulqu aydikum ila tahlukah." Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan ada yang mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla menghendaki agar janganlah seorang muslim membunuh dirinya sendiri. Ya. Nah, ini jelas. Baik. Kemudian yang kedua dalam surat Al-Furqan ayat 68 ini disebutkan salah satu ciri-ciri ibadur rahman yang akan dijanjikan kehidupan yang baik dalam surga. Waladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan orang-orang yang orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan yang lain. Itu orang-orang yang bertauhid kepada Allah dengan tauhid yang murni, tidak mempersekutukan Allah dengan yang lainnya. Wala yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Ya. Dan ini termasuk hamba-hamba Allah, hamba-hamba Ar-Rahman. Jadi di antara cirinya adalah dia tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar. Termasuk yang diharamkan untuk dibunuh ya adalah jiwanya sendiri, dirinya sendiri. Sebab tadi konsepnya alladzina idza asabatu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi jiwa ini, diri ini ya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah ya. Dan Allah melarang untuk membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan oleh Allah atau dalam syariat ya, seperti kalau alasan yang dibolehkan diantaranya adalah kisos, atau mungkin orang yang berzina, yang sudah pernah menikah berzina, dirajam ya, bolehnya dibunuh. Nah, ini dua ayat ini sangat cukup menjelaskan bahwa bunuh diri itu dilarang di dalam Islam. Apapun alasannya, seberat apapun masalah yang dia hadapi, maka bunuh diri bukan solusi. Ya, dilarang dalam Islam, bahkan terdapat ancaman yang sangat berat. Sehingga ketika dia bunuh diri bukan lepas dari masalah, malah justru menuju masalah yang lebih berat. Ya, sebab di akhirat masalahnya ya, kepedihannya lebih pedih daripada apa yang dialami di dunia. Kita lihat bagaimana dalam hadis pun dijelaskan ya tentang kisah-kisah atau riwayat-riwayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang larangan bunuh diri. Dari Jundub bin Abdullah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana mimman kana qablakum rajulun bihi jurhun." Dahulu di umat-umat terdahulu ada seorang laki-laki sebelum kalian yang mengalami luka. Dia terluka ya, dengan luka yang berat. Fajazi'a, kemudian dia berkeluh kesah. Ya, dia punya luka tapi dia nggak tahan. Dia putus asa dengan lukanya. Fa akhadha sikinan fa hazza biha yadah. Dia mengambil sebilah pisau ya, dan dia memotong tangannya dengan pisau itu. Ya, dia potong mungkin di nadinya. Dia potong ya, karena dia terluka dia potong tangannya. Bukan untuk pengobatan, tapi memang potong karena putus asa. Ya. Fama raqa'ad damu hatta mat. Kemudian setelah dipotong tangannya, darah itu terus mengalir terus, mungkin bahasa kita pendarahan gitu ya. Tapi terus mengalir sampai dia meninggal, sampai dia mati. Ya. Qala Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, Allah berfirman, badaroni abdi binafsihi.
badaroni abdi binafsihi, hambaku telah mendahuliku dengan diri terhadap dirinya. Jadi orang ini telah mendahului Allah, ya. Harusnya yang menentukan semua itu adalah Allah, yang menjadikan dia mati, hidup mati adalah Allah. Dia telah mendahului Allah dengan dirinya. Maka Allah katakan haramtu alaihil jannah. Ya, aku haramkan untuknya apa? Surga. Diharamkan oleh Allah orang yang bunuh diri ini dengan surga. Diharamkan masuk surga, berarti dia masuk neraka, jatahnya di neraka. Orang yang bunuh diri, ya. Untuk itu hati-hati. Kemudian juga jangan salah bahwa bunuh diri kemudian nanti dianggap ini bunuh diri, dianggapnya misalkan dia jihad atau fisabilillah. Nah, ini harus benar-benar cermat, jangan sampai kemudian salah. Ya, apalagi hanya karena masalah sendiri, ya masalah pribadi mungkin dengan orang lain, dan memang kasusnya banyak. Ya, mungkin belum lama juga terjadi ada kasus macam-macam ya dengan misalkan dengan pihak-pihak yang lain karena diperas akhirnya orang itu bunuh diri. Ya, memang masalahnya macam-macam, dan orang yang seperti itu ya kalau tidak salah yang menjadikan dia bunuh diri, dia pun terkena dosanya. Begitu kita semua juga harus hati-hati, jangan sampai kita melakukan perundungan kepada orang lain, ya mungkin bullying, mungkin menghina, baik langsung secara atau tidak langsung atau candaan, tapi menjadikan orang tertekan dan kemudian dia bunuh diri. Ini hati-hati kita terkena dosanya karena menjadi penyebab bunuh diri tersebut. Di riwayat yang lain pun, riwayat yang cukup masyhur, ini pelajaran buat kita bahwa kita harus ikhlas dalam berjuang fisabilillah dan harus sabar dalam menghadapi ujian-ujian yang ada dalam perjuangan kita. Sebab ada di zaman Nabi pun di kalangan para sahabat ada orang muslim ya, di kalangan kaum muslimin. Namun ternyata orang ini berjihad itu bukan karena Allah, bukan untuk membela Islam. Ya, ternyata selidik menyelidik dia berjihad memang untuk dalam rangka membela wilayahnya, kabilahnya. Ya, jadi jihadnya atas dasar nasionalisme, begitu ya. Orang ini terpantau luar biasa dalam berjihad. Ditebas semua orang-orang musyrik ya, yang baik yang sedang sendiri bergerombol dengan gerakan-gerakan yang luar biasa, kurang lebih begitu ya. Kemudian orang-orang para sahabat di sana saling berbincang bahwa wah ini calon penghuni surga ini luar biasa. Tapi Rasulullah SAW justru mengatakan bahwa dia penghuni neraka. Ya, dia penghuni neraka. Nah, maka para sahabat heran, loh, kalau orang yang sehebat itu dikatakan penghuni neraka, bagaimana dengan kita? Ya, yang enggak sehebat dia. Ya, maka kemudian ada orang yang penasaran, diikutinlah dia. Ya, dikuntit dari belakang, dipantau terus setiap gerakan dia yang cepat, yang lambat, sampai suatu ketika dia terluka dengan banyak luka-luka, dan pada akhirnya dia menancapkan pedangnya, gagang pedangnya di bawah, tajamnya di atas, ya. Kemudian dia meletakkan perutnya di atasnya dan kemudian dia menusuk perutnya dengan pedang itu. Dia mengakhiri hidupnya sendiri, dia bunuh diri. Ya. Nah, kemudian orang ini ketika melihat itu dia kembali dan menghadap kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, saya bersaksi bahwa Anda adalah utusan Allah. Engkau adalah benar-benar Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah tahu bahwa itu, jadi kasih tahu bahwa dia penghuni neraka. Ternyata benar. Ya, benar. Karena dia membunuh dirinya sendiri, tidak sabar dengan luka-luka yang dia dapatkan dalam pertempuran itu. Ya, maka Rasulullah katakan sesungguhnya ada seorang yang seolah-olah beramal dengan amalan penghuni surga padahal dia penghuni neraka. Ya. Nah, ini. Jadi orang yang sehebat itu pun ya kalau dia pertama tidak ikhlas, bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah dalam berjuang. Yang kedua kemudian dia membunuh dirinya sendiri, bunuh diri, tidak sabar dengan luka-luka yang dia dapatkan. Ya. Baik, kemudian orang yang bunuh diri ada terancam, ya ini menunjukkan dia bunuh diri adalah dosa besar. Dia terancam dengan siksa sebagaimana dia melakukan bunuh diri ketika di dunia. Di neraka akan diancam
Demikian ya. Jadi Sabit bin Ad-Dhahhak dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Wa man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi fi nari jahannam." Udziba bihi fi nari jahannam. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, dia akan disiksa dengan sesuatu itu di dalam neraka jahanam. Yang pertama, dia dikatakan ada di dalam neraka jahanam, sudah jelas dia disiksa, dan dia akan disiksa dengan waktu itu dia membunuh dirinya. Ya, kita lihat di hadis yang berikutnya dijelaskan contoh-contohnya. Waman taradda min jabalin faqatala nafsahu fa huwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abadan. Barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari sebuah gunung, ya, boleh gunung, boleh jembatan, dia menjatuhkan dari ketinggian, boleh gedung, kan begitu ya. Dia menjatuhkan dirinya dari ketinggian sebuah gunung, kemudian dia membunuh dirinya, maka dia di dalam neraka jahanam akan menjatuhkan dirinya dari sebuah gunung, dari ketinggian itu, dia kekal terus-menerus tinggal di dalamnya selama-lamanya. Ya, di dalam hadis ini dikatakan khalidan mukhalladan, dikekalkan fiha, di dalamnya abadan, selama-lamanya. Walaupun selama-lamanya di sini ditafsirkan lama gitu ya, dalam waktu yang sangat lama, sangat panjang, walaupun nggak kekal, karena orang yang bunuh diri kalau dia muslim, muslim tidak kekal dalam neraka jahanam. Wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan. Pun begitu, siapa yang meminum racun kemudian dia membunuh dirinya, bunuh diri dengan minum racun, maka racun itu akan berada di tangannya di neraka jahanam nanti. Dia terus meminum racun itu selama-lamanya, terus menerus, ya, kekal selama-lamanya. Ini pun demikian yang lainnya di dalam hadis ini saya ringkaskan. Dan barang siapa membunuh dirinya dengan besi, menusuk dirinya dengan besi di perutnya, di dadanya atau di tangannya, memotong dengan besi, maka besinya itu akan berada di tangannya, dia akan menikam perutnya di neraka jahanam, kekal terus-menerus tinggal di dalamnya selama-lamanya. Ya, jadi ini jelas bahwa bunuh diri itu mendapat ancaman yang sangat serius, bukan hal yang gampang, ya, dengan logika-logika yang dia benar-benarkan bahwa diri ini milik saya sendiri, boleh dong saya bunuh diri gitu ya, padahal diharamkan, dilarang. Nah, ini contoh-contoh yang lain. Dalam hadis yang lain pun demikian, ada yang dikatakan barang siapa yang membunuh diri dengan mencekik lehernya, ya, ataupun gantung diri, maka dia pun di neraka nanti akan disiksa dengan cara seperti itu, dan seterusnya. Baik, jamaah yang berbahagia, jadi bunuh diri itu sama sekali bukan solusi, sebab justru di kehidupan yang kekal, ya, mereka orang bunuh diri ini akan lebih berat dari apa yang dia alami di dunianya. Kalau hanya masalah hutang, terhimpit hutang, kemudian mungkin masalah perempuan kalau remaja, ya, ditinggal pacarnya, atau mungkin diputus oleh pacarnya dalam tanda kutip, ya, nggak jadi menikah. Perempuan bukan cuman dia saja, nggak hanya satu, banyak sekali, bahkan mungkin yang lain lebih baik daripada dia. Ya, untuk itu bagi kaum muslimin semuanya dan para remaja yang masih cinta-cintaan gitu ya, itu jangan hanya gara-gara itu kemudian kita sangat dangkal sekali cara berpikirnya, kemudian putus asa, kemudian membunuh diri kita, sebab ini dosanya sangat luar biasa. Untuk itu perlu diingat bahwa setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ingat ya, dalam surat Al-Ashr, dalam surat Al-Insyirah, ya, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sama-sama dikatakan masalah satu, penyelesaiannya, kemudahannya dua, ya. Maka Ibnu Abbas mengatakan sama sekali satu kesulitan itu tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Ya, satu kesulitan pasti akan teratasi oleh dua kemudahan, ya.
Sayaj'alullah ba'da usri yusran. Ya, ini saja Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Ada istilah badai pasti berlalu, betul nggak? Pun semua kita, kalau kita sekarang dalam kondisi sulit, tetaplah optimis, semuanya akan berlalu. Ya, apapun yang hilang dari kita nggak ada masalah. Gitu. Mau harta kita hilang, mau motor kita terpaksa harus dijual untuk menutupi kekurangan kita, ya, kendaraan kita, sampai rumah kita. Sampai kita nggak punya apa-apa, kita yang ada cuma pakaian, ya, yang melekat dalam badan kita, HP pun nggak ada, nggak apa-apa, tetap hidup, tetap jalani dan optimis. Insya Allah di depan ada masa depan yang lebih cerah. Nggak ada masalah yang nggak ada solusinya. Ya, ingat bahwa dalam surat Al-Baqarah pun dikatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi kita membenci sesuatu, ya, ataupun kondisi tertentu, padahal sesuatu itu baik bagimu. Kondisi itu lebih baik bagimu. Sekarang kita sulit, ya, kita serba kekurangan, boleh jadi ini lebih baik. Sebab kalau kita diberikan kelebihan, ya, kemudian berlebih, boleh jadi kita justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan membahayakan diri kita. Dan yang semisalnya. Untuk itu terus bersabar, ya, optimis dan jangan putus asa. Banyak contoh-contoh yang lain setelah terpuruk pun kemudian bisa bangkit kembali. Ya, jangan kemudian mengambil jalan pintas bunuh diri, sebab bunuh diri bukan solusi. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa bermanfaat ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.